Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi rekan-rekan yang saya cintai, yang saya hormati di podcast Berakhlak. Hari ini kita kedatangan tamu oleh saudara Fani, Cindy Eka, dan Joshua Matulesi, yang dimana kita podcast hari ini akan membahas tentang apa sih berakhlak. Untuk saudara Cindy bisa membawakan analis kasusnya. Oke, terima kasih Bang Kafa. Jadi kemarin terkait membahas nilai-nilai berakhlak dalam artikel. Untuk artikel yang saya ambil yaitu BPKN kembalikan kebijakan DMO, CPO, dan HIT minyak goreng kemasan. Jadi pada artikel ini diberitakan bahwa pemerintah diminta mengembalikan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik atau yang biasa disebut dengan DMO minyak. Kemudian harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan sederhana dan premium itu juga diharapkan bisa turun kembali, bisa ditekan kembali sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, Bang. Kemudian dalam melakukan kendali ini, mengapa BPKN meminta pemerintah untuk melakukan hal tersebut? Karena BPKN ini mempertimbangkan berbagai hal. Pertama, minyak goreng kan kita tahu sendiri ya teman-teman bahwa minyak goreng itu merupakan salah satu atau bahkan bahan kebutuhan pokok penting dan komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Banyak sekali kebutuhan memasak yang menggunakan minyak goreng. Yang kedua, ketersediaan minyak goreng di dalam negeri sebenarnya cukup memadai untuk memenuhi minyak goreng yang dibutuhkan oleh masyarakat, yakni sekitar 11-12 liter per kapita per tahun. Namun harga minyak goreng bertahan terlalu tinggi saat ini ya teman-teman. Kemudian banyak produsen yang memilih mengekspor CPO dan produk turunannya. Pemerintah tentu saja sudah mengeluarkan berbagai kebijakan. Jadi kebijakan pemerintah membuat minyak goreng ini semakin mahal. Terus Kepala BPKN mengatakan bahwasanya minyak goreng ini harus dibikin standarnya ya, standar headnya, harganya. Nah, biar tidak berubah-berubah. Ya, BPKN ini kan perlindungan konsumen nasional. Ya Bang, dalam menjalankan tugasnya, BPKN ini kan bertugas melindungi konsumen. Sehingga BPKN kan pemerintah untuk memberikan kebijakan untuk harga eceran minyak goreng ini supaya ditekan, tidak terlalu mahal sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa mengakses minyak goreng dengan mudah. Seperti itu Bang, kurang lebihnya. Jadi BPKN ini pro rakyat lah saat ini ya, biar tidak berubah-berubah kebijakan dibuat pemerintah. BPKN menekan pemerintah untuk menetapkan harga headnya. Dan harapan headnya ini serendah-rendahnya, maksudnya tidak terlalu tinggi seperti saat ini Bang. Iya, kalau yang disarankan BPKN berapa emang harganya? Sekitar 14.000 harga eceran tertingginya. Tapi saat ini harganya sudah jauh di atas itu ya? 2 kali lipat ini Bang. Jadi BKPN ini mengakomodir agar harga minyak nggak melambung tinggi, terus nggak dimonopoli begitu, Saudara Cindy? Iya Bang Kafa. Untuk analisis nilai-nilai AS berakhlak, apakah ada tanggapan atau kan sekarang nih brand employer-nya kan tentang berakhlak, ada nggak sih tanggapan buat kalian yang sebagai calon pegawai negeri sipil? Tentunya yang pertama BPKN ini berorientasi pada pelayanan ya Bang. Kita tahu sendiri tadi BPKN ini berpihak kepada masyarakat.
bagaimana BPKN ini ingin melakukan perbaikan terus-menerus sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Nah, dalam hal ini kan masyarakat membutuhkan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, BPKN terus berusaha dengan meminta kepada pemerintah untuk menekan harga eceran tertinggi minyak, Bang. Bisa kita ketahui dari sikap yang diambil oleh BPKN ini, maka BPKN berorientasi kepada pelayanan. Seperti itu, Bang Kafa. Iya, BPKN ini berarti dia berpihak kepada masyarakat ya. Selain nilai berorientasi pelayanan, di sini saya melihat adanya nilai kompeten. Jadi di sini BPKN selaku badan yang melindungi konsumen, dia itu telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Jadi dalam rangka mengatasi persoalan minyak goreng ini, BPKN itu telah mengajukan beberapa rekomendasi yang berpihak kepada masyarakat, didukung dengan data-data yang mereka berikan, seperti itu. Nah, menurutku juga BPKN itu menerapkan nilai akuntabel, yang dimana dia bersikap cermat dalam melaksanakan tugasnya. Di situ dibuktikan bahwa BPKN merekomendasikan data-data yang mendukung, yang dimana harga yang sudah ditentukan pemerintah sebelumnya sekitar 18.400 tadi sesuai berita yang dibaca, dia menekan harga itu menjadi harga tertingginya 14.000 per liter. Jadi dia memang yang tugasnya adalah perlindungan konsumen. Dia menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi saya bisa menambahkan juga sih tentang studi kasus itu, saya bisa menambahkan nilai adaptif yang dimana melihat kebutuhan masyarakat akan minyak goreng yang sulit untuk terpenuhi, maka BPKN selaku pelindung konsumen melakukan tindakan yang proaktif. Tindakan yang proaktif itu, saya rasa tindakan tersebut merupakan core value yang adaptif dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Kemudian ada yang bisa nambahin lagi? Ya, benar sekali ya, Bang. Jadi di sini kan BPKN itu berikan rekomendasi kepada pemerintah. Jadi sebelum pemerintah meminta apa nih rekomendasinya, jadi dari instansi tersebut, dari instansi BPKN langsung bersikap aktif, berperan untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tupoksinya, seperti itu, Bang. Nah, selain itu bisa kita lihat di sini BPKN itu bersikap loyal juga ya. Jadi BPKN berusaha menjaga nama baiknya, nama baik instansinya dengan bertugas sesuai fungsinya. Di sini juga ada nilai kolaboratif ya, yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi di sini BPKN juga berkoordinasi dengan pemerintah dalam rangka upaya mengatasi permasalahan minyak goreng ini, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Ini tuh ditunjukin dari rekomendasi yang diberikan BPKN kepada pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Dari sekian paparan dari teman-teman, jadi saya sebagai host bisa menyimpulkan kalau dari studi kasus itu bisa disimpulkan bahwa core value BKPN sebagai berakhlak. Jadi BKPN di sini mengamalkan nilai-nilai core value berakhlak. Saya menambahkan tentang studi kasus yang berkaitan tentang core value berakhlak. Nah, kebetulan berita yang saya ambil ini juga agak sedikit mirip dengan beritanya Mbak Cindy. Kalau berita saya itu yaitu Kemensos pastikan BLT minyak goreng disalurkan tepat sasaran. Jadi di sini Kemensos itu menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng yang akan diberikan secara tunai langsung kepada penerima bantuan mulai dari 4 April sampai 21 April. Di sini Kemensos, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hari Hikmat memastikan bahwa bantuan ini harus sampai kepada semua masyarakat yang membutuhkan, seperti itu. Pihaknya juga telah mempersiapkan dan mengorganisir data di setiap kelurahan atau desa sesuai dengan daftar jumlah keluarga penerima manfaat dan jumlah penerima sembako yang ada. Jadi agar bantuan ini tidak salah sasaran, begitu. Dan juga di sini
apabila masyarakat ada yang mau mengajukan atau ada yang mau mendapatkan bansos juga bisa mengajukan. Terus ke depannya Hari bilang pihaknya terus melakukan pembaharuan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, dan data tersebut diklaim sudah padan baik dari NIK maupun kartu keluarga. Bahkan DTKS ini dilengkapi dengan foto rumah buat tagging. Seperti itu. Selain itu, ia menghimbau jika terdapat kecurangan dalam pemberian bansos ini seperti diberikan kepada pihak yang tidak tepat sasaran, masyarakat bisa melapor melalui aplikasi Cek Bansos. Itu. Baik. Untuk saudara Mani, ada nggak sih nilai-nilai core value untuk Kemensos yang berkaitan dengan berakhlak? Jadi di sini untuk nilai-nilai berakhlaknya, yang pertama ada berorientasi pelayanan ya, yaitu Kemensos ini melakukan penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat, dan itu merupakan hal yang diperlukan masyarakat pada saat ini, seperti itu. Terus di sini masyarakat juga bisa mengajukan permohonan melalui Cek Bansos. Jadi apabila terdapat keluarga yang sangat miskin belum mendapatkan bantuan, bisa mengajukan ulang seperti itu. Untuk saudara Kak Cindy bisa menambahkan? Ini secara tidak sebenarnya Kemensos ini sebenarnya secara tidak langsung harmonis dan berkolaborasi ya dengan BPKN tadi, sebenarnya sama bekerja sesuai tupoksinya untuk memecahkan permasalahan minyak goreng ya Bang. Jadi aku juga bisa menyimpulkan nih, menambahkan nilai adaptifnya yang dimana Kemensos ini mengambil keputusan di saat minyak goreng sedang langka-langkanya. Jadi kan Kemensos ini menyesuaikan diri dengan situasi yang sangat tidak memungkinkan tersebut. Nah iya. Jadi selain itu bisa kita ketahui juga sebenarnya kalau Kemensos itu juga di saat yang dibutuhkan, Kemensos hadir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terkait kebutuhan minyak goreng. Harmonis juga berlaku di Kemensos ini, yang dimana Kemensos sendiri suka menolong rakyat dalam memberikan bantuan langsung tunai. Jadi memberikan bantuan minyak goreng ini kepada orang yang sangat membutuhkan. Jadi Kemensos membuat aplikasi ini agar bantuan itu bisa tepat sasaran, biar nggak lari ataupun terjadinya korupsi dari pihak yang menyalahgunakan bantuan langsung tunai tersebut. Ada tambahan lagi teman-teman barangkali? Mungkin saya mau menambahkan di sini juga ada nilai tabel ya, yaitu Kemensos ini melakukan penyaluran ini dengan cermat dan berintegritas tinggi. Itu bisa dilihat dari dia mempersiapkan dan mengorganisir data di setiap kelurahan atau desa sesuai dengan daftar jumlah keluarga penerima, sehingga penyaluran bansosnya itu tidak salah sasaran, dan apabila salah sasaran pun mereka bisa mengajukan melalui aplikasi Cek Bansos tersebut. Kan tadi yang kasus pertama dari Kak Cindy, BPKN, kemudian ini dari instansi Kemensos. Jadi intinya semua komponen nilai berakhlak bagaimana dilaksanakan, semua jalan pasti ada jalan keluarnya. Baik teman-teman, podcast yang kita lakukan dari kelompok 3 sudah sangat baik. Sekian podcast dari kelompok kami. Bila ada tutur kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.